Lencok anjing. Bagian mana dia? Glenn baru masuk. Udah lah, aku moderator aja lah. Si Glenn nomor 1 lah. Tak enak kali ya. Gak apa. Nyantuk anjing aku. Ayo mulai Leo. Belum ada bang, ini share screen-nya belum ada. Belum ada di aku bang. Oke, baru ada. Ini siapa yang mulai rekaman? Bang Elki. Masih lanjut. Iya, Oke, kenapa? guys. Kita kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok tiga. Oke, kami dari kelompok 3 akan presentasi tentang apa nih ya? Ulang. Tentang apa bang? Weh, kita nggak open kamera. Ini udah ada yang rekam kan? Tes udah mulai belum? Mulai main leseng. Oke, kami dari kelompok 3 akan presentasi tentang analisis jembatan. Yang pertama adalah ada masalah teknis perubahan desain pondasi, masalah kedalaman tiang panjang. Salah satu masalah teknis paling krusial yang dihadapi adalah ketidakkuatan estimasi awal kedalaman pondasi. Pada desain awal, tiang panjang direncanakan hanya mencapai kedalaman 45 meter. Namun setelah dilakukan investigasi geoteknik detail selama konstruksi, ditemukan bahwa tanah keras atau bearing stratum berada pada kedalaman yang jauh lebih dalam dari perkiraan semula. Berikutnya ada implikasi teknis. Yang pertama, tiang panjang tidak mencapai tanah keras pada kedalaman 45 meter. Yang kedua, diperlukan penambahan kedalaman hingga 80-90 meter di beberapa lokasi. Yang ketiga, perubahan desain mempengaruhi jadwal konstruksi secara signifikan. Keempat, kedalaman tiang akhir mencapai 40 meter untuk konstruksi standar, tetapi di beberapa lokasi kritis di Surabaya, Madura, dan Tengah diperlukan kedalaman hingga 80-90 meter. Selanjutnya, penyelesaian dilakukan redesign pondasi dengan penambahan kedalaman tiang panjang. Hal ini memerlukan penyesuaian peralatan konstruksi, metode pemancangan, dan waktu pelaksanaan yang lebih lama. 1.2 Kondisi geoteknik Selat Madura. Ada tantangan kondisi tanah. Yang pertama, tanah lunak dengan daya dukung rendah di beberapa lokasi. Kedua, variabilitas stratigrafi tanah sepanjang alignment jembatan. Yang ketiga, potensi penurunan atau settlement yang tidak merata. Keempat, kondisi tanah dasar laut yang kompleks memerlukan investigasi detail. Berikutnya, solusi teknis. Pertama, penggunaan semen khusus yang mengandung pozolan untuk menahan sifat korosi air laut. Yang kedua, penyesuaian sistem pondasi berdasarkan kondisi tanah spesifik di setiap lokasi, pier dan abutment. Yang ketiga, monitoring settlement selama dan setelah konstruksi. Satu titik 3 kompleksitas konstruksi cable stayed bridge. Teknologi cable stayed, bagian jembatan utama atau main bridge menggunakan teknologi cable stayed dengan menara kembar sehingga setinggi 140 meter. Ini merupakan salah satu konstruksi cable stayed terbesar di Indonesia pada masa itu. Tantangannya yang pertama ada erection menara setinggi 140 meter di tengah laut. Kedua, instalasi kabel-kabel penopang dengan presisi tinggi. Ketiga, balancing plots pada konstruksi cantilever. Keempat, pengendalian defleksi dan vibrasi. 5, constructability di lingkungan laut dengan arus, gelombang, dan angin.
Berikutnya material dan spesifikasi. Yang pertama, total penggunaan 28.000 ton baja struktur. Kedua, 600.000 ton campuran beton. Ketiga, lantai jembatan menggunakan konstruksi komposit setebal 2,4 meter. Clearance vertikal 35 meter di atas permukaan laut untuk navigasi kapal. Berikutnya 1,4 kondisi lingkungan konstruksi. Tantangan lingkungan laut. Pertama, konstruksi di tengah Selat Madura dengan kedalaman rata-rata 17 meter. Kedua, pengaruh arus laut dan gelombang terhadap stabilitas struktur sementara. Ketiga, korosi akibat air laut terhadap material struktur. Keempat, pertimbangan skor atau penggerusan dasar laut di sekitar pier. Kelima, pembatasan navigasi kapal selama konstruksi. Berikutnya mitigasi. Pertama, penggunaan beton dengan posolan untuk ketahanan terhadap air laut. Kedua, sistem proteksi korosi pada elemen baja. Ketiga, desain fondasi dengan mempertimbangkan skor depth. Keempat, koordinasi dengan otoritas pelabuhan untuk pengaturan jalur navigasi. 1,5 keterlambatan jadwal konstruksi. Timeline dan keterlambatan. Pertama, groundbreaking 20 Agustus 2003. Kedua, target awal operasional Desember 2007. Tiga, revisi target Desember 2008. Keempat, operasional aktual April 2009 atau peresmian 10 Juni 2009. Kelima, total keterlambatan sekitar 16 bulan. Berikutnya penyebab keterlambatan teknis. Yang pertama, perubahan desain fondasi dan penambahan kedalaman tiang panjang. Kedua, kompleksitas konstruksi jembatan utama cable stay. Ketiga, cuaca dan kondisi laut yang tidak mendukung pada periode tertentu. Keempat, mobilisasi peralatan khusus untuk konstruksi di laut. Berikutnya akan dibaca teman saya. Oke, sekarang kita masuk ke masalah sosial. Yang pertama itu ada pembebasan lahan, kompleksitas pembebasan lahan. Pembebasan lahan untuk jalan akses jembatan menjadi salah satu isu sosial paling kompleks dan menjadi penghambat utama percepatan proyek. Dimensi masalah, kita masuk ke sisi Surabaya. Proses pembebasan lahannya 72,5% pada pertengahan konstruksi. Berlokasi di Kelurahan Gading, Kecamatan Tambak Wedi. Luas yang belum selesai ada 6 bidang tanah seluas 637 meter. Dan status akhirnya 100% selesai sebelum operasional. Terus di sisi Madura, proses pembebasan lahannya 95,5% pada pertengahan konstruksi. Luas yang belum selesai 13 bidang tanah seluas 35.793 meter. Dan status akhirnya 96,5% selesai. Tersisa 7 petak atau 3,5% menjelang operasional. Terus ada isu harga tanah. Ada konflik antar harga pasar dan nilai jual objek pajak. Terus nilai jual objek pajak di Kelurahan Gading 800 sampai 1 juta per meter. Warga menuntut harga disesuaikan dengan harga pasar yang lebih tinggi. Negosiasi berkepanjangan antara panitia pembebasan tanah dengan pemilik lahan. Terus Appraisal Sucipindo menetapkan harga realistis 70.000 per meter di sisi Madura. Dampaknya keterlambatan konstruksi jalan akses, pekerjaan approach bridge terhambat, biaya tambahan untuk negosiasi dan penyelesaian sengketa, dan beberapa kasus hingga ke proses pengadilan. Terus penyelesaiannya persuasif dengan melibatkan tokoh masyarakat dan ulama lokal. Penyesuaian harga ganti rugi berdasarkan kajian independen appraiser, Gubernur Jatim Imam Utomo mengoptimalkan penyelesaian karena kontrak telah ditandatangani. Alokasi dana khusus dari APBD Jawa Timur sebesar 40 miliar untuk mengatasi hambatan. Terus kita masuk ke relokasi pedagang kaki lima dan munculnya PKL di kawasan jembatan. Pasca pembangunan jembatan di area sekitar jalan, akses menjadi magnet bagi pedagang kaki lima, terutama di sisi Madura.
Masalahnya, pertumbuhan PKL tidak terencana dan mengganggu tata ruang kawasan. Okupasi lahan yang seharusnya untuk rest area dan pengembangan kawasan. Konflik antara kepentingan ekonomi rakyat dan penataan kawasan strategis. Kompleksitas sosial PKL sudah menggantungkan hidup dari berjualan di lokasi tersebut. Terus tantangan relokasi, proses relokasinya sangat sulit dan kompleks. Masalah pembebasan lahan untuk rest area KKJS di sisi timur untuk lokasi pemindahan. Alokasi dana 20 miliar dari Pemprov Jatim untuk pembebasan lahan 20 hektar dan penataan PKL. Syarat izin berjualan PKL harus pindah jika lahan dibutuhkan pemerintah, namun implementasinya sulit. Terus konflik sosialnya ada benturan dengan antara BPWS atau Badan Pengembangan Wilayah Suramadu dengan PKL. Terus potensi masalah politik, yaitu isu PKL sering dijadikan alat politik oleh oknum tertentu, sifat konflik yang sistematik dan dapat meluas dengan cepat. Dampak sosial terhadap masyarakat nelayan. Kekhawatiran awalnya potensi mengganggu terhadap aktivitas nelayan tradisional di Selat Madura, perubahan alur navigasi kapal nelayan, kekhawatiran terhadap mata pencaharian nelayan, terus desain yang mengakomodasi jembatan dirancang dengan ketinggian bebas vertikal 35 meter di atas permukaan laut. Lebar antar pilar tengah 400 meter memungkinkan kapal nelayan melintas dengan aman. Terus tinggi dan lebar disesuaikan dengan kebutuhan navigasi dan tinggi ombak. Klasifikasi kapalnya, lintasan kapal harus kurang dari 2000 GRT atau Gross Register Tonnage. Yang 2,4 kekhawatiran perubahan budaya Madura. Isu kulturitas Presiden Megawati Soekarno Putri saat grounding break pada tanggal 20 Agustus 2003 menyampaikan harapan agar pembukaan jalur transportasi sepanjang 5,4 km ini tidak mengikis tradisional sosial dan budaya masyarakat Madura. Implikasinya, kekhawatiran erosi nilai budaya Madura akibat aksesibilitas tinggi dengan Surabaya. Terus perubahan pola hidup masyarakat Madura, urbanisasi yang lebih masif dari Madura, Surabaya, dan perlunya preservasi identitas budaya Madura di tengah modernisasi. Terus mitigasi, keterlibatan tokoh sosial budaya Madura dalam tim pengembangan proyek, itu Kiai Haji Abdullah Skaal, tokoh sosial budaya Madura, lalu ada Dr. Kiai Haji Numuddin Atsman, SH, tokoh sosial budaya Madura. Lalu ada juga tim ahli dari UNAIR, Dr. Mustain Masud, dari budaya dan antropologi. Terus ada ekspektasi dan realitas dampak ekonomi. Harapan pemerintah, pemerataan pendapatan antara Surabaya dan Madura, lalu pengurangan urbanisasi dari Madura ke Surabaya, percepatan pembangunan infrastruktur dan ekonomi Madura, integrasi Kabupaten Bangkalan ke sistem gerbang Kertosusilo. Terus realitas lapangannya, kesenjangan ekonomi masih terasa meskipun konektivitas meningkat. Urbanisasi justru meningkat karena kemudahan akses. Manfaat ekonomi tidak merata ke seluruh wilayah Madura, dan Kabupaten Bangkalan paling merasakan dampak positif, sementara kabupaten lain seperti Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb dampaknya lebih terbatas. Oke, kemudian ada nomor 3, yaitu masalah lalu lintas, traffic. Yang pertama, peningkatan volume lalu lintas yang dramatis. Data volume lalu lintas sebelum jembatan era feri, yaitu jumlah penumpang normal sekitar 1.000 penumpang per hari pada tahun 2008. Yang kemudian ada masa puncak atau mudik liburan hingga 7.000 penumpang per hari. Kemudian waktu tempuh 30-60 menit tergantung antrian. Kemudian operasional feri yaitu 24 jam. Kendala yang dialami yaitu antrian panjang, kapasitas terbatas dan tidak bisa ditambah atau mengganggu alur pelayaran. Nah, kemudian pada saat setelah jembatan yaitu 2009 sampai sekarang, waktu tempuh kurang dari 10 menit, volume tahunan itu dalam proyeksi 34.294.786 unit kendaraan roda 2 per tahun
9.929.491 unit kendaraan roda 4 per tahun. Kemudian peningkatan sangat signifikan pada volume kendaraan yang melintasi jembatan. Kemudian kendaraan roda 2 dan roda 4 mendominasi penggunaan jembatan. Kemudian masuk kepada kemacetan di jalan akses. Masalah kemacetannya itu yaitu peningkatan volume lalu lintas akibat operasional jembatan Suramadu mengakibatkan kemacetan pada ruas Jalan Nasional Tanah Merah hingga Jalan Nasional Suramadu di Kabupaten Bangkalan, Madura. Penyebabnya yang pertama, volume lalu lintas melebihi kapasitas jalan akses existing. Kemudian pertumbuhan ekonomi di sekitar jembatan memicu bangkitan lalu lintas baru. Kemudian ada jalan akses yang tidak memadai untuk volume kendaraan yang meningkat drastis. Dan kemudian yang terakhir, aktivitas perdagangan dan PKL di sepanjang jalan mengurangi kapasitas efektif jalan. Upaya penanganannya, yang pertama, perencanaan jalan alternatif untuk mengurai kemacetan. Kedua, jasa marga melakukan rekayasa lalu lintas di tol Suramadu. Kemudian nomor 3, pembangunan jalan akses yang lebih lebar dan tipe 4 lajur, 2 arah tidak terbagi. Kemudian masuk nomor 3, manajemen lalu lintas jembatan. Karakteristik lalu lintasnya 4 lajur 2 arah, 2 lajur cepat per arah. Lebar per lajur 3,5 meter, 2 lajur darurat lebar 2,75 meter, 1 lajur khusus sepeda motor di setiap sisi luar jembatan. Volume tinggi dengan kecepatan kendaraan yang tinggi. Tantangannya yaitu manajemen lalu lintas untuk menghindari kemacetan, keselamatan pengendara pada kecepatan tinggi, pemisahan jalur motor dan kendaraan roda 4, monitoring dan respons cepat terhadap insiden, munculnya titik rawan kecelakaan baru. Kemudian nomor 4, dampak terhadap transportasi lautnya, penurunan penggunaan feri, drastis berkurangnya penumpang feri Kamal ke Surabaya, perubahan pola perjalanan dari mode laut ke darat, ASDP, angkutan sungai, danau, dan penyeberangan kehilangan pendapatan signifikan. Navigasi kapal harus melewati area di bawah jembatan dengan clearance 35 meter, pembatasan ukuran kapal yang dapat melintas kurang dari 2000 groot, kemudian koordinasi navigasi lebih kompleks. Oke, kemudian masuk nomor 5, kapasitas jangka panjang, proyeksi masa depannya, yaitu desain jembatan dirancang untuk umur 100 tahun. Kemudian pertumbuhan volume lalu lintas yang terus meningkat, potensi saturasi kapasitas di masa depan, perlunya perencanaan transportasi jangka panjang terintegrasi. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh saya pada bagian 4. Nah, di sini kita akan membahas mengenai masalah finansial. Nah, yang pertama itu adalah cost overrun. Itu tuh cost overrun yang signifikan. Nah, jadi apa itu cost overrun? Cost overrun itu adalah pembengkakan biaya yang dimana kondisi total biaya aktual suatu proyek melebihi anggaran awal yang telah ditetapkan. Nah, jadi estimasi biaya awal kita bandingkan dengan realisasinya. Nah, jadi pada tahap awal pada tahun 2003 itu tuh estimasi awal Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Soekarno sebesar 2,3 triliun dengan APBN atau yang biasa kita sebut anggaran pendapatan belanja dan negara itu sebesar 200 miliar dengan APBD itu anggaran pendapatan belanja dan daerah dengan sekitar 300 miliar. Di sini ada PT Jasa Marga dengan sekitar 300 juta dan sisanya dapat bantuan dari luar negeri berupa negara Cina. Nah, jadi realisasi akhirnya itu ada biaya total sekitar 4,5 sampai 4,7 triliun dan juga cost overrun atau pembengkakan biaya sekitar 95% sampai 104% dari estimasi awal. Pembengkakan biaya mencapai hampir 2 kali lipat dari estimasi awal. Nah, jadi apa penyebab pembengkakan ini? Di sini ada 6.
Yang pertama itu ada perubahan desain pondasi yang kedalaman tiang panjangnya itu awalnya itu 45 meter dan diganti menjadi 80 sampai 90 meter. Nah, jadi yang kedua ada inflasi material konstruksi selama periode pembangunan pada tahun 2003 sampai 2009. Nah, yang ketiga ada kenaikan harga BBM atau yang bisa kita sebut bahan bakar minyak yang memengaruhi biaya operasi kontraktor. Yang keempat ada biaya pembebasan lahan yang lebih tinggi dari perkiraan awal. Yang kelima ada keterlambatan jadwal yang menyebabkan biaya overhead yang lebih tinggi. Dan yang terakhir ada kompleksitas konstruksi yang tidak terduga. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keterlambatan pendanaan. Yang pertama ada masalah cash flow. Nah, pada pertengahan konstruksi ini, kecilnya alokasi menjadi kendala utama yang menghambat proses pembangunan. Nah, apa saja kendala pendanaannya itu? Jadi di sini ada 5. Yang pertama itu alokasi anggaran untuk jembatan, causeway, dan jalan akses terbatas. Yang kedua ada progres fisik mencapai 37,29% dengan dana sekitar 1,3 triliun dari APBN, APBD, dan pinjaman Cina. Yang tiga itu ada keterlambatan target penyelesaian yang awalnya pada tahun 2007 hingga terlambat pada tahun 2008. Itu ada sekitar 1 tahun. Itu tuh karena tersendatnya anggaran dana. Yang kelima ada kekurangan dana sebesar 1,7 triliun pada akhir 2008 yang menyebabkan pembangunan sempat terganggu. Atau kita bisa bilang sempat terlambat. Dan yang terakhir ada total pengeluaran pada tahun 2002 sampai 2004 itu sekitar 333 miliar dari APBD dan APBN. Nah, jadi selanjutnya ada selain kendala pendanaan di sini ada alokasi tahunan yang terbatas. Di sini ada 3 dialokasi. Yang pertama ada pembangunan jalan akses. Itu tuh sekitar 35 miliar per tahun. Yang kedua ada kebutuhan tambahan sekitar 293 miliar. Dan yang terakhir ada kemampuan APBN yang terbatas menjadi konstrain utama. Selanjutnya di sini ada bantuan darurat. Ini ada 2. Yang pertama dari pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Itu tuh mengeluarkan dana sebesar 40 miliar untuk mengatasi keterlambatan atas pembangunan jembatan di sisi Surabaya. Yang kedua nih ada bantuan untuk PT CIC atau yang bisa kita sebut Consortium of Indonesia Contractor akibat kenaikan harga BBM. Selain ada masalah keterlambatan pendanaan dan cost overrun yang signifikan, di sini ada struktur pembiayaan yang kompleks. Jadi di sini ada sumber pembiayaan, di sini ada 4. Yang pertama itu pemerintahan pusat yang alokasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan dana untuk konstruksi jembatan utama dan sebagian jalan akses. Yang kedua itu ada pemerintahan daerah. Pembebasan lahan itu 90% selesai hingga akhir 2007 dari APBD Jatim. Dukungan dana tambahan untuk mengatasi hambatan konstruksi dan alokasi 20 miliar pada tahun 2010 untuk pembebasan lahan sekitar 20 hektar dan penataan PKL. Yang ketiga ada pinjaman luar negeri. Lebih tepatnya pada negara Cina. Di sini ada kerjasama G2G atau pemerintah ke pemerintah. Yang kedua ada BUMN Cina sebagai investor untuk pembangunan jalur tengah jembatan dan skema kompensasinya itu investor mengoperasikan jalan tol dan memperoleh BIP atau break even point setelah 40 tahun. Yang keempat ada PT Jasa Marga. Di sini kontribusi awal mereka itu sekitar 300 juta dan operator jembatan setelah operasional. Kompleksitasnya itu ada koordinasi multi stakeholder yang rumit
Yang kedua ada perbedaan mekanisme pencairan dana dari berbagai sumber dan negosiasi persyaratan pinjaman luar negeri yang memakan waktu. Selain 3 itu, di sini kita membahas konversi tarif tol. Nah, jadi pada sistem tarif awal pada tahun 2009 sampai 2016, Jembatan Suramadu pada awalnya dioperasikan sebagai jalan tol berbayar dengan tarif yang dinilai sangat mahal. Di sini ada 6 golongan. Golongan 1 golongan 1 itu sebesar 30.000, golongan 2 45.000, golongan 3 60.000, golongan 4 75.000, golongan 5 90.000, dan golongan 6 sebesar 3.000. Nah, jadi karena ada kritik, makanya itu ada penyesuaian pada tahun 2016. Jadi banyak yang menilai tarifnya itu terlalu tinggi dan membebani masyarakat. Jadi pemerintah menurunkan tarif itu sekitar 50%. Jadi golongan 1 sebesar 15.000 dan golongan 5 45.000. Dan sepeda motor itu gratis. Selanjutnya ada penghapusan tarif pada tahun 2018. Jadi Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2018 tepatnya pada tahun 26 Oktober 2018. Jembatan Suramadu berubah status dari jalan tol menjadi jalan umum. Dan semua kendaraan gratis melintas. Jadi di sini ada latar belakang mengapa ada penghapusan. Jadi di sini ada percepatan, alasannya itu ada 3. Itu percepatan pengembangan ekonomi kawasan Surabaya dan Madura. Yang kedua, pertimbangan sosial ekonomi masyarakat. Dan yang terakhir itu optimalisasi keberadaan jembatan sebagai pusat pengembangan perekonomian. Jadi di sini ada kontroversinya itu mantan Presiden SBY atau mantan Presiden PSBY itu mempertanyakan mengapa hanya Suramadu yang digratiskan. Yang kedua, permintaan agar tol lain yang sudah lama seperti Jagorawi juga digratiskan. Yang ketiga, perdebatan apakah keputusan ini adil dan tepat dari segi ekonomi. Nah, setelah kita membahas dari subbab 4, di sini ada subbab 5 yaitu operasional dan pemeliharaan. Jadi di sini rencana awalnya itu tarif tol itu ditunjukkan untuk biaya operasional dan pemeliharaan, bukan untuk mengembalikan investasi secara bisnis. Yang kedua, tenda operator dilakukan 8 bulan sebelum operasional, tepatnya pada tahun 2009 pada bulan April. Pembentukan Balai Pengembangan Wilayah Surabaya dan Madura melalui keputusan Presiden. Dan di sini ada tantangan finansial operasional. Di sini ada 4, yaitu biaya pemeliharaan rutin sangat besar untuk jembatan sepanjang 5,4 km. Yang kedua, pemeliharaan struktur cable stay memerlukan keahlian dan biaya tinggi. Yang ketiga, pergantian komponen bearing expansion, join, dan kabel itu tuh mahal. Yang keempat, monitoring kesehatan struktur itu berkelanjutan. Terus setelah penghapusan tarif itu ada 4, beban pemeliharaan sepenuhnya ditanggung pemerintah. Yang kedua, tidak ada revenue dari pengguna untuk operasional. Yang ketiga, jembatan menjadi kewenangan pemerintah pusat yang menjadi bagian dari jalan nasional. Yang kelima, anggaran pemeliharaan dari APBN. Dan yang terakhir akan kita bahas return on investment dan manfaat ekonomi. Nah, jadi analisis ekonominya itu investasinya itu sebesar 4,5 sampai 4,7 triliun. Manfaat langsungnya yang bisa kita dapat itu
penghematan waktu perjalanan yang sangat signifikan. Itu tuh awalnya 30 sampai 60 menit menjadi 10 menit. Yang kedua ada efisiensi biaya transportasi barang dan orang. Yang ketiga ada penghematan biaya operasional kendaraan atau VOC yang bisa kita sebut Vehicle Operational Cost. Yang keempat ada peningkatan kelancaran arus lalu lintas. Manfaat tidak langsungnya itu ada 6. Yang pertama peningkatan pertumbuhan PDRB terutama Kabupaten Bangkalan. Yang kedua Kabupaten Bangkalan pertumbuhan PDRB paling besar di antara kabupaten di Madura. Stimulus aktivitas ekonomi itu ada perdagangan, industri jasa, pertanian, pariwisata. Keempat ada peningkatan income per kapita dan pertumbuhan kawasan pemukiman. Pertumbuhan kawasan pemukiman dan terakhir itu ada investasi lebih mudah masuk ke Madura. Dan yang terakhir itu ada tantangan ROI atau yang bisa kita sebut return on investment. Jadi apa itu return on investment itu? Ialah metrik keuangan untuk mengukur profitabilitas atau efisiensi suatu investasi yang menunjukkan berapa banyak keuntungan yang dihasilkan dari modal yang ditanamkan. Nah, dihitung dengan rumusnya itu pendapatan bersih dikurangi biaya investasi dibagi biaya investasi dikali 100%. Nah, itu tuh digunakan untuk mengevaluasi proyek. Nah, jadi di sini penghapusan tarif tol itu menghilangkan revenue stream dan ROI finansial sulit tercapai tanpa revenue. Yang ketiga, ROI ekonomi dan sosial lebih terukur dari segi pertumbuhan wilayah. Dan yang terakhir itu ada BAP atau break-even point. Awal direncanakan 40 tahun dengan sistem tol, namun dengan penghapusan tarif BAP finansial tidak tercapai. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Tuh file mic-nya belum nyala. Oke, yang kelima pelajaran dan rekomendasi. Yang pertama, listen learn, aspek teknis. Yang satu, investigasi geoteknik harus sangat detail dan konservatif untuk proyek di lingkungan laut. Yang kedua, perubahan desain di tengah konstruksi sangat costly, sampai ke better safe than sorry. Pada tahap desain, perlu buffer dalam estimasi jadwal untuk konstruksi kompleks. Aspek sosial, satu, pembebasan lahan harus diselesaikan sebelum groundbreaking. Yang kedua, pendekatan persuasif dengan melibatkan tokoh masyarakat efektif. Yang ketiga, penataan kawasan pasca konstruksi harus direncanakan sejak awal. Yang keempat, ekspektasi masyarakat perlu dikelola dengan realistis. Aspek lalu lintas, satu, perencanaan jalan akses harus mempertimbangkan pertumbuhan lalu lintas jangka panjang. Yang kedua, integrasi dengan moda transportasi lain perlu dipertimbangkan. Yang tiga, manajemen lalu lintas berkelanjutan diperlukan. Aspek finansial, satu, estimasi biaya harus mencakup kontingensi yang memadai. Yang kedua, struktur pembiayaan yang kompleks memerlukan koordinasi ketat. Yang ketiga, kebijakan tarif perlu mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi. Yang keempat, sustainability, operasional, dan pemeliharaan
harus diperhitungkan sejak awal. Yang kedua, rekomendasi untuk proyek masa depan. Yang pertama, perencanaan komprehensif. Investigasi awal yang sangat mendetail. Yang pertama, topografi, geoteknik, hidrologi, dan sosial. Dua, kajian kelayakan multidimensi, teknis, ekonomi, sosial, lingkungan. Ketiga, risk assessment dan mitigation plan yang komprehensif. Yang keempat, timeline yang realistis dengan buffer untuk unforeseen circumstance. Yang kedua, pendanaan dan finansial. Secure funding sebelum konstruksi dimulai. Struktur pembiayaan yang sederhana dan jelas. Contingency fund yang memadai minimal 15-20% dari total biaya. Yang keempat, financial model yang sustainable untuk operasional dan pemeliharaan. Yang ketiga, pembebasan lahan. Yang satu, pembebasan lahan 100% sebelum konstruksi dimulai. Yang kedua, harga ganti rugi yang fair berdasarkan independen appraisal. Yang tiga, mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan adil. Yang keempat, sosialisasi intensif kepada masyarakat terdampak. Yang keempat, manajemen proyek. Yang pertama, proyek manajemen yang kuat dengan pengalaman proyek besar. Dua, integrate project delivery dan kolaborasi semua pihak. Yang ketiga, quality assurance dan quality control yang ketat. Yang lima, regular monitoring dan reporting kepada stakeholder. Yang kelima, keberlanjutan. Pertama, perencanaan pengembangan kawasan terintegrasi. Yang kedua, program pemeliharaan jangka panjang yang jelas. Yang ketiga, structural health monitoring system. Yang keempat, adaptasi terhadap perubahan kebutuhan transportasi. Sehingga selanjutnya kesimpulannya adalah pembangunan jembatan Suramadu merupakan pencapaian luar biasa dalam sejarah infrastruktur Indonesia. Namun perjalanannya penuh dengan tantangan kompleks yang meliputi aspek teknik, sosial, lalu lintas, dan finansial. Terima kasih. Ini adalah presentasi kami dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih.